gitu. Yang 2000 itu memang kalau persentasenya itu gimana berhasilnya itu? Sebenarnya yang paling pas itu petaninya langsung sebenarnya. Gua opening dulu nih. Iya udah boleh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel gua Juragan Aquadrat. Jangan lupa subscribe. Oke, hari ini kita bakal ketemu sama Mang Yogi ya. Mang Yogi. Dia ini adalah salah satu founder dari KCP KPC ini, Mang. KCP mah Bank Mandiri, Bang. Oh, kalau KCP Bang ya. Berarti ini KPC ya. KPC, Kelompok Pembudidaya Cupang Lebak Koca Mandiri. Oke, gila keren. Oke, gimana kabarnya? Sehat? Sehat, salam Oke. corona. Hari ini kita ngobrol-ngobrol aja nih ya. Jadinya sebenarnya gue jadi ini apa? Akun YouTube gue, channel gue ini masih belajar banget gitu. Nah, salah satunya banyak hal yang pengen gue pelajari yaitu tentang komunitas, apalagi tentang cupang. Nah, makanya gue datang ke sini ke salah satu ahlinya dari ribuan ahli yang ada di Indonesia yang bertebaran. Tapi gue bukan pandul yang ahlinya ahli ya. Oke. Ya, salam buat ahli-ahli yang lain ya. Keren, kalian keren semuanya. Kapan-kapan kalau ada jodoh, ada rezeki, gue mau mainlah ke PAM kalian ya. Sama-sama belajar. Ya, gue juga baru belajar, cuman belajarnya mungkin 2014, tapi teman-teman yang lain mungkin ada yang lebih dari gua gitu. Oke, kita ini aja ya, kita mulai ngobrol-ngobrolnya aja ya. Kita nggak ngopi nih. Oh iya, ngopi. Kopi dulu dong, ini biar Monas kelihatan. Oh iya, bener. Oh iya. Ip, sentimen kamu, Ip, sama aku. Wih, thank you, Ip, thank you. Ya. Terus saya hai dulu dong. Oke, Ip, thank you banget ya. Oke, pertama nih gue mau tanya nih ya, ini KPC ini berdirinya tahun berapa nih? Kalau perjalanan teman-teman hobis cupang di Kampung Lebak Koca itu 2014 sebenarnya, Bang. 2014 ya? 2014. Gue panggil Ranger kayaknya menarik nih. Oh iya, boleh lah. Ranger. Panggilan gue juga ya. ya. Jadi 2014 tuh kita udah mulai main cupang, cuman baru berkelompok 2018. Oh gitu. Berkelompok 2018. Dilegalisasi lah ya istilahnya ya? Iya. Oke. Di SK-kan-nya 2019 oleh Dinas Perikanan Peternakan Kabupaten Bogor. Jadi ini kelompok binaannya langsung Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Bogor. Gila, keren banget loh. Alhamdulillah kita dapat dukungan dari pemerintah daerah. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Terus anggotanya sendiri sampai sekarang udah berapa nih? Kalau anggota sampai sekarang masih 10, tapi kita mau nambah 10. karena kita baru mau ngerubah ADART banyak, apalagi 2020 ini kan pandemi, itu banyak banget orang-orang pada apa ya, pada hobis cupang baru lah gitu kan. Di sini kebetulan kita di Kampung Lebak Koca, Desa Semplak Barat, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor. Nah, ini banyak, cuman karena memang kita mau rubah ADART, mungkin tahun 2021 kita baru nambah anggota kayak gitu. Kalau total sih sebenarnya kalau di kampung sini yang main cupang ada kali 20 orang. Oh, banyak juga ya, 20. Banyak, ya? 20 orang. Semua berarti petani aktif ya? Di sini segmennya kita bagi. Oh gitu, gimana tuh ngebagi? Segmennya kita bagi, ada teman-teman yang petani, dia murni memang petani, dia nggak dagang online, dia nggak jualan, gitu kan. Ada juga yang kayak gue nih pasar tengah, ini kan galeri nih, jadi kita ikan-ikan petani kita ambil, kita jualin di sini. Ada juga teman-teman reseller yang mereka jual online. Nah, yang cupang mahal itu ada di online tuh. Tapi kalau lu pada visit datang langsung ke sini ya, harga sih sebetulnya nggak mahal sih, tapi wajar sih menurut gue sih kalau di sini mah wajar. Ya kan, soalnya waktu gue kecil ya, gue suka ke ada namanya Mang Dami, mungkin udah almarhum ya. Gua suka beli ikan udah almarhum ya. Pasar Kapuk kan ya? Iya, Pasar Kapuk tuh. Iya bener, Ranger bener. Wah, tenar banget tuh dia. Mau anak SD dari daerah mana, dari kota Kabupaten Bogor pasti ke dia lah, ke Mang Dami. Iya, kalau gue nyari cupang Belgi itu di situ. Gua dulu biasa Bangkok ya dulu sebutnya. Bangkok, Singapura, Belgi, Kumpai. Namanya kan masih cupu banget dulu, kita kan belum tahu ya. Iya. Nah, biasanya gua dulu gitu, gua beli 1 ngambil 3 gua gitu. Ya, jadi darmaji lah kalau kata makan di gorengan mah, dahar 5 ngaku hiji gitu ya. Iya. Nah, itu kan kalau di Mang Dami gue dulu beli mungkin berapa ya? Kalau sekarang mungkin setaranya 1000, 2000. Nah, kira-kira di PAM sini ada nggak yang 1000-an, 2000-an gitu? 2000 murni ya, bukan 2000 K ya. Bukan 2000 K-nya lagi, 2 juta bukan gitu. Kebetulan gue masih support ya. Teman-teman di sini masih support teman-teman yang jualan offline, yang jualan dia muter pakai sepeda, kadang-kadang pakai motor atau ngelapak-ngelapak di kalau dulu Car Free Day gitu ya. Maksudnya di tempat-tempat keramaian gitu, kita masih support. Cuman biasanya kalau ikan yang 2.000 rupiah itu ya sisa sortir. Sisa sortir tuh, jadi misalnya kita nganakin plakat koi, nah itu ada ikan yang nggak keluar warnanya atau mutasi. Oh gitu. Nah dia kita jual yang selo tuh warna
warna daging putih tapi nggak ada warnanya. Terus juga yang hijau merah kayak cupang-cupang aduan zaman dulu deh kayak gitu kan. Basic warna cupang itu kita jual 2.000. Oh gitu. Tapi sistemnya ruwet, minimal 50. 50 apa tuh? 50 ekor. Oh 50 ekor. Minimal 50 ekor. Oh dia harus ngambil sini 50 ekor. 50 gitu ekor ya? baru kayak 2.000. Tapi kalau yang standarnya di sini sih ikan rata-rata ya, ikan cepet 3 kalau di sini. Jadi ikan 35.000, jadi milih kan ya. Milih 35.000, kalau dia beli 3 100. Kalau itu buat pasar online, biasanya teman-teman kalau beli yang 35 itu bisa jual 100, kadang-kadang bisa jadi dolar. Bisa jadi dolar, kemarin Enjay itu jual 40 dolar ke Amerika gitu kan. Nah, Wih gila, serius? Iya, karena teman-teman di sini worldwide shipping. Maksudnya gimana tuh? Jadi pengirimannya seluruh dunia. Oh, Menariknya gitu. cupang itu memang dia ini komunitas kecil tapi mendunia. Karena kita punya IBC, International Beta Congress. Nah, itu yang mewadahi penghobi cupang seluruh dunia. Dan salah satu foundernya orang Indonesia. Nah itu kalau misalkan kayak ngirim ke Amerika gitu ya, itu ngirimnya langsung atau gimana tuh? Kan setahu gua kan kalau ngirim benda hidup ya itu kosmetik lah. Gua kan bini gua dagang kosmetik ya, itu agak-agak susah juga kalau ngirim-ngirim ya. Nah kalau yang binatang hidup tuh gimana tuh? Yang tadi gue bilang, cupang itu kontes lagi. Cupang itu komunitas kecil yang mendunia. Jadi teman-teman kita ini kebetulan orang Indonesia itu jago deh lobbynya. Karena mereka jaringannya juga seluruh Indonesia. Orang Indonesia gue percaya banget kalau masalah lobby-lobby ya, cuan-cuan ya. Ya itulah. Nah terus gimana tuh? Jadi kita punya teman-teman komunitas. Misalnya contoh, kita di Amerika punya teman gitu kan. Kita punya teman, nah si senior kita ini ada istilahnya namanya transhipper. Nah teman-teman transhipper itu orang yang menyambungkan ikan Indonesia ke negara tujuan. Oh, contoh jadi misalnya gini. Nggak langsung ya, nggak langsung kasih bayar langsung enggak ya? Langsung. Ya? Jadi kolektif dulu, sistemnya kolektif. Misalnya kita kirim ke Jerman misalnya. Jerman itu ada transhipper namanya Jan Sasman, itu teman juga, teman. Misalnya Joti Atmajaya, transhipper Indonesia senior kita. Transhipper Indonesia dia kerjasama sama Jan Sasman. Nah, si Jan Sasman ini dia ngelobi tuh. Woi, orang-orang Jerman pada mau beli cupang Indonesia nggak? Oh gitu. Kalau mau nih tanggal 30 Desember ada pengiriman. Dikolektif dulu tuh dia. Dikolektif sama Jan Sasman atau buyer si buyer Jermannya konfirmasi ke transhipper Indonesia atau ke seller Indonesia. Dia kolektif tanggal 30, dikolektif udah kumpul baru dikirim. Sebenarnya sistemnya port to port. Port to port itu sebenarnya selama penerbangan jam penerbangan. Jadi contoh misalnya kalau kita ke Jerman 14 jam, sebenarnya ikan itu sampai 14 jam. Cuman yang lama itu adalah penyebarannya. Kayak contoh di sini lah. Misalnya kita beli ikan dari Thailand. Kadang-kadang kan teman-teman juga beli ikan Thailand. Ikan Thailand itu kita beli dari Thailand, drop dulu tuh ke Jakarta. Drop dulu ke Jakarta. Nah di Jakarta disebarin tuh ke seluruh Indonesia pakai ekspedisi lokal kayak Tiki JNE. Oh berarti dari Singapura tuh nggak bisa langsung ke bayar langsung ya? Nggak bisa. Jadi memang dia nanti dikirim pakai ekspedisi lokalnya kayak gitu. Kalau misalnya di Eropa rata-rata pakai FedEx sih kalau nggak salah ya. Oh FedEx ya. Pakai FedEx. Jadi misalnya udah turun di Jerman, misalnya ada yang buyer Italia, nah tunggu tuh jadwal pengirimannya dari si Jan Sasman itu, si transhipper itu kirim ke Italia atau kirim ke Belanda atau ke yang lain kayak gitu. Nah berarti nih buat teman-teman yang seller nih yang suka jualan online tapi bingung, lu dapat konsumen dari luar negeri ya bolehlah belajar ke lapaknya di sini. Belajar, ya. Bisa online belajarnya, bisa langsung ke sini main silaturahim atau bisa ke seller-seller yang dekat-dekat rumah kalian yang udah biasa ngirim ke luar negeri. Oke kita lanjut Mang ya. Gue Mamang kan ya manggilnya ya. Mamang Ranger. Ini kopinya masih panas nih. Iya, hitam sama kayak yang bikin ngopinya tuh hitam. Tapi Aib makasih ya. Thank you, ya. Oke, thank you Aib ya. Kita lanjut lagi nih. Tadi nih masalah, lu bilang tadi kalau misalkan cupang yang 2000-an itu yang artinya yang gagal ya, gagal mutasi. Gagal mutasi ya. Nah itu kayaknya lebih detail juga. Gua kemarin sebelum gua kesini, gua udah 3 hari itu gua nontonin video-video YouTube dari YouTuber Indonesia yang bagian cupang. Nah, keren-keren asli. Nah, itu makanya gua nggak ngerti nih. Artinya gitu, yang 2000 itu memang kalau persentasenya itu gimana berhasilnya itu? Sebenarnya yang paling pas itu petaninya langsung sebenarnya ngobrol. Oh, petani langsung. Karena ya? kalau gue jujur aja, gue belum terlalu ahli breeding. Jadi gue ngambil segmen reseller. Jadi gua ngambil ikan petani gitu kan. Jadi kita di sini memang bikin rantai dari petani, ada gua di pasar tengah yang punya galeri. Nah, nanti ada lagi orang-orang yang jual online. Tapi kalau
menurut Mang Idin nih, Ya. kebetulan gue petani gue salah satunya Mang Idin. Ya, gue kenal ya Mang Idin ya. Itu. Maha guru kita lah kalau di sini. Nah kalau kata Mang Idin sih, kalau koi-koi itu presentasinya paling 50% yang jadi. Gitu. 50%. Biasanya 50% kalau gennya ini. Cuman gue nggak terlalu tahu detail ya, sorry nanti kalau misalnya ini lu bisa konfirmasi langsung gitu ya. petani-petani langsung. Soalnya kalau gue kemarin lihat di yang lain gitu channel itu ya itu persentasenya mungkin lebih rendah dari 50% gitu. Bisa juga tergantung. Terus waktunya juga nggak bisa instan 2 atau 3 bulan, mungkin bisa lebih gitu ya. Kalau mutasi maksimal sih ya sepengalaman gua ngerawat ikan ya 4-5 bulan sih. 4-5 bulan tuh baru dia warnanya fullnya lah, maksimalnya kayak gitu. Cuman kalau koi ya tadi gue bilang tadi, kalau gue ngambil, misalnya gue ngambil 200 ekor yang jadi koi itu bisa 50 sampai 70 ekoran. Yang benar-benar jadi ya, selebihnya tuh ada yang kentang lah, kasarnya kentang tuh apa ya? Ya ke atas enggak, ke bawah ya, kayak gitu. gitu. Itu bisa kita jual 35-an bisa naik tuh. 35 ribuan bisa kita jual. Ada juga yang di bawah itu. Rate-nya sebenarnya 5.000 kalau di sini. Cuman kalau buat petani-petani atau penjual-penjual yang pakai sepeda atau yang pakai ditanggung gitu ya, sama main-mainan, kita bisa kasih harga murah selama stoknya ada. Kebetulan kalau sekarang stoknya lagi nggak terlalu banyak, pandemi lagi gila-gilaan orang cupang, jadi berkah buat kita semua. Nah itu benar, jadi di setiap musibah juga belum tentu ya semuanya sedih lah ya, pasti ada hikmah di balik setiap musibah gitu ya. Kita nggak akan bahas pandeminya karena kita bukan ahli pandemi ya, kita bahas lagi cupang sama ya salah satu ahlinya. Dia sendiri kan aku bukan ahli dia bilangnya. Padahal dia udah dari 2014 ya. Iya, banyak senior-senior yang lebih tua sih umurnya bukan. Ya lebih tua umurnya, mainnya. Ya, mungkin umur lebih muda tapi pengalamannya lebih jauh lagi gitu ya. Banyak teman-teman. Kan kalau kayak gua sendiri nih ketertarikan sama cupang nih sebenarnya gua senang dari warnanya aja. Gua nggak tahu cupang yang mahal kayak gimana, cupang yang kata orang ini bagus. Tapi kalau gua kadang gua bilang bagus karena warnanya gua seneng aja. Nah itu gua nggak tahu, makanya bagusnya kalian belajar sama ahlinya gitu ya. Oke, kita balik lagi nih ya ke KPC-nya ini ya. 2019 udah di SK-kan sama Dinas Perikanan Peternakan Kabupaten Bogor. Luar biasa ini prestasi juga ya. Kita tahun 2020 dapat penghargaan, cuman baru dapat juara 2. Tahun pertama 2020 kita baru pertama kali ikut lomba kelompok perikanan, kita alhamdulillah juara 2 kemarin. Di Kabupaten Bogor. Alhamdulillah hebat. Tahun pertama ikut lomba langsung dapat juara 2. Karena emang kalau boleh klaim nih ya, tapi kalau salah lu komen aja. Satu-satunya kelompok perikanan ikan hias yang klasternya ikan hias khusus cupang kita doang. Oh gitu. Boleh tanya seluruh Indonesia. Oh gitu. Iya, kalau misalnya alasannya apa tuh? Karena rata-rata kelompok binaannya dinas itu ikan hias, untuk klaster ikan hias ya, itu biasanya gabung tuh gapi, mempis, yang lain-lain lah, koki. Oh jadi dia nggak fokus di cupang nggak gitu satu ya? item gitu. Kalau KPC dari namanya juga kelompok pembudidaya cupang. Jadi khusus cupang. Jadi kalau di sini ada main gapi itu namanya udah nggak ini lagi dong, udah nggak menarik lagi karena memang kita khusus. Jadi banyak pertanyaan teman-teman juga yang bilang main ikan hias lain nggak, karena memang nama kita kelompok pembudidaya cupang. Ya? Perihal kalau misal nemu gitu di anak-anak ada gapi itu iseng-iseng aja, tapi yang utamanya ya primary activity teman-teman di sini ya cupang kayak gitu. Iya, karena soalnya cupang itu emang punya kelebihan sendiri ya. Ya, varian dibandingkan gapi yang lain, gapi cuma bisa hidup di air. Kalau cupang bisa hidup di 3 tempat soalnya nih. Nggak usah dibahas ya. Oh iya udah. Dibahas. Pertama gue jadi ingat Gempi nih. Oh jadi ingat Gempi lagi aja. Nih, pertama dia bisa hidup di air. Iya benar. Kedua di leher, ketiga udah nggak usah sebutin. Ya, lu pada ngerti kan semua. Diem aja di main, Satria diem. Iya, udah nggak usah. Oke, kita lanjut lagi ya. Ip, kopi lu enak, Ip. Serius. Lu habis bikinin gua kopi, ini kan dibikinin lagi. Gua nggak akan sebutin merek kopinya apa. Kapal api nih. Lu mah. Gua nggak dibayar sama kapal api kan. Iya, bener, nggak apa-apa. Tapi nggak apa-apa lah ya. Siapa tahu rezeki kita nanti kapal api. Ya kali aja ya. Iya. Oke, gua lanjut lagi nih ya. Terusnya nih ya, kalau anak-anak ini yang 20 tadi member itu dia terfokus di sini semua atau mereka punya lapak di rumahnya gitu? Kalau ini galerinya. Oh gitu, ini galeri ya? Galeri itu tempat teman-teman ngumpul, teman-teman aktivitas, kalau kita ada pelatihan apa segala macam di sini, rapat dan yang lainnya. Tapi di masing-masing rumah ini ada, karena insya Allah doanya tahun 2022, tahun ini udah mulai tahapannya. Tahun 2022 kita ingin jadikan ini jadi salah satu destinasi pencarian ikan cupang hias
Oh gitu. Bukan hanya di Indonesia tapi di dunia. Dunia ya. Jadi hanya di dunia. Kenapa gue di dunia? Kadang-kadang kan orang luar negeri juga nyari kan ke sini. Nah, kita mau bikin kampung cupang 2022. Tahapan pertamanya tahun ini alhamdulillah sudah disupport sama dinas. Tahapan pertama itu kita peningkatan produksi. Alhamdulillah kemarin dapat bantuan DAK DAK Kementerian Kelautan. Oh gitu. Berapa tuh kalau dapat tuh? Kemarin totalnya sih 39 juta buat juga ya. Buat rak, buat akuarium, buat yang lain-lain lah gitu kan. Akhirnya kita bagi lah. Alhamdulillah kita bagi, itu tahun pertama udah didukung. Tahun kedua, insya Allah 2021 kita mau branding dulu. Mau ada gapura, mau ada yang lain-lain lah di sini gitu. 2022 baru launching. Karena kita punya 2021 juga kita ada program namanya 100 rumah 1000 cupang. Oh gitu. Oh gua pernah dengar konsep kayak gini nih. Iya. Itu cuman dia petani alpukat atau duren lah gitu. Yang 1000 alpukat atau 1000 duren, ya koreksi boleh kalau gua salah ya. Jadi sistemnya dia nanti ngasih bibitan semua. Nah, kayak gitu. Gitu ya. Jadi gimana tuh? Jadi konsep sama. Jadi kita untuk tahap awal 100 rumah 1000 cupang. Jadi satu rumah kita akan titipkan 10 ekor cupang. Sepanjang jalan di Caringin 1 ini kan jalannya Caringin 1. Jadi sepanjang jalan dilewati oleh kendaraan itu bakal kita display cupang. Jadi satu rumah kita titipin 10 ekor. Tempatnya kita fasilitasi, ikannya kita fasilitasi. Pakannya juga kita fasilitasi, semuanya kita fasilitasi semuanya. Nah mereka, kita ada koperasi di sini kebetulan kan, ada koperasi. Nah mereka ngambil kita suplai dulu, mereka rawat 1 bulan. Atau misalnya total harga modal ikan kita yang akan hargain 5.000. Jadi setiap bulan, setiap periode panen mereka harus store ke kita 50.000 karena 5.000 dikali 10 ekor. Ya. Jadi nanti kita akan titipkan plasma. Jadi kalau misalnya udah 1 bulan dirawat oleh mereka. Nah, 1 bulan itu pilihannya ada 2. Mau diambil oleh kelompok, balik lagi ke koperasi, itu misal seharga 15.000 misal ini ya, karena memang konsepnya belum matang, karena itu di 2021 konsepnya belum matang, jadi diambil senilai 15.000, jadi yang dititipin kan ada lebih 10.000 tuh. Betul. Jadi ada nilai ekonomi buat teman-teman yang rumahnya dititipin cupang. Jadi setiap bulan mereka dapat penghasilan 100.000. Atau pilihannya kalau misalnya ada orang datang lewat, misalnya ada orang lewat, beli ke dia langsung, silakan. Harga kita nggak tentukan. Jadi kalau misalnya itu ikan kualitasnya bagus, bisa dijual 50.000, bisa 100.000, itu silakan rezekinya dia. Tapi setiap bulannya dia harus masuk lagi ke kita. Dan itu memang pure buat teman-teman yang merawat ikan. Jadi keuntungannya ya. Dan pola controllingnya juga sama. Nanti controllingnya kalau 100 rumah dan sekarang masih 10 anggota. Jadi 10 anggota, jadi satu anggota itu berkewajiban untuk mengontrol 10 rumah. Itu konsepnya. Tapi nanti pasti gue launching kok. Nanti pasti gue launching, gue iniin. Tapi beberapa konsepnya sudah ada di Instagramnya KPC_Lebak Oca. Jadi kalau mau teman-teman mau lihat aktivitas kelompok kita dari situ. Ya boleh nanti di ending lo kasih tahu alamat segala macam. Lebak Oca Instagram. Nah itu keren banget kan. Ini bisa bawa berkah buat banyak orang. Jadi usahanya bisa dikerjain secara berjamaah, bisa bareng-bareng, ngebuka lapangan pekerjaan yang baru. Nah tapi sebelumnya gini nih, kan kita mau kasih bibit nih sama mereka kan ya. Berarti kita ada tindak lanjut nih, misalkan edukasi tentang gimana sih cara ngerawatnya, ngasih makannya atau segala macam, itu pasti ada kayak gitu ya? Gimana sistemnya nanti mau gimana tuh? Yang tadi gue bilang ya, jadi sama satu anggota nanti akan berkewajiban buat bahkan ngumpul ke sini berarti ya? Ngumpul dulu, jadi memang kita akan edukasi. Cara merawat, cara ganti air, treatment ganti air, kasih pola pakan gitu kan. Berarti ilmunya semua dituangin lah gitu ya? Kita kasih. Nah perihal nanti misalnya di bulan kedua, si orang yang dititipkannya misalnya gitu, gue pengen nambah nih, dia kasih modal sendiri. Gitu. Karena fasilitas kita cuma 10. Nah kita cuma mau mancing, mau cari stimulan aja, jadi biar teman-teman yang titipin ikan, gue mau mengembangin usaha cupang nih. Betul. Karena emang sampai hari ini, di kampung Lebak Oca ini memang kita kekurangan. Kalau bicara ikan kita kekurangan karena permintaan pasar lagi tinggi-tingginya. Wah serius loh? Serius? Pantas gue lihat dari kemarin sini. Kebalik semua. Ikan nih banyak yang terbalik nih, artinya kosong. Berarti ikan lagi udah pada keluar semua ya? Iya kecil-kecil, rata-rata kecil-kecil. Gue suka mikirin nih gimana masarinnya gitu kan ya. Karena gue, ya kalau bini gue kan pedagang online ya, dia tahu caranya. Kalau gue sendiri agak-agak bingung kalau dagang online tuh kayak gimana nih ya. Ya mungkin kalau buat belajar, yang mau belajar dagang online pun bisa main ke sini ya. Mau belajar online, mau breeding, mau apapun yang berkaitan dengan cupang, sharing bareng lah di sini. Sharing bareng lah. Kita nggak pernah menggurui, nggak pernah ada senior lah di sini lah. Kita ngobrol bareng, diskusi bareng, mangga. Kita open kok. Selama 24 jam selama orangnya ada ya. Selama orangnya ada. Kadang-kadang juga teman-teman ngumpul bisa sampai jam 1 gitu di sini. Nah, soalnya nih Beta Lover nih kalau masuk ke sini ini ada banner sebelah sana ya. Berhubung itu dia kameranya nggak bisa gerak-gerak, jadi gua nggak bisa nunjukin. Tapi nanti gua tunjukin lah insya Allah. Itu ada judulnya, bannernya Ngobdar.
Ngopi dahar ngawangkong. Ngawangkong tuh apa sih ngawangkong? Apa ngawangkong tuh? Ngobrol. Oh, ngobrol. Ngawangkong teh naonnya? Cek orang ngalor ngidul ya. Ngalor ngidul, ngomong ngalor ngidul, pokoknya ngomong tapi sekitar Cupang lah gitu. Ngadu bako ya. Ngadu bako lah, iya. ngawangkong. Naonnya? Ngobrol, ya, ngobrol. Gitu. Kalau orang ini ada lagi yang bilang ngaloneng gitu. Sebenarnya banyak istilah-istilah Sunda sama Betawi yang kawin, jadi kadang gue juga suka bingung. Kadang gue juga punya bahasa yang orang nggak ngerti, termasuk bini gue. Ya orang bojong ya? Iya, dia suka bingung. Itu apa sih artinya? Gue aja susah ngejelasinnya gitu ya. Ya kemarin itu tanggal 18 Juli. Oktober ya? 18 Oktober kemarin, waktu pandeminya. Ya kalau mau lihat aktivitasnya lihat aja di KPC underscore Lebak Oca di Instagram. Itu apa sekali lagi coba? KPC underscore Lebak Oca. Nih alamatnya di sini nanti nih gue tulis di sini ya. Itu kemarin hampir kayaknya sih ada sih 200 orang turun ke sini. Itu penghobi Bogor Raya lah. Anjir gitu ya. Bogor Raya itu turun ke sini kemarin cuman buat ngobrol, rindu karena kita udah lama nggak ngumpul. Nah, ini kok dari Forum Cupang Bogor. Jadi komunitas di Bogor tuh punya komunitas namanya Forum Cupang Bogor. Nah, itu yang mewadahi kita semua. Kalau KPC ini jadi ini kelompok binaan dinasnya, tapi kalau komunitasnya itu kita punya FCB Forum Cupang Bogor. Nah, itu komunitas di Bogor Raya gitu. Nah, gua ada satu pertanyaan lagi nih. Itu kenapa cupang bisa mahal harganya? Ada yang 2.000, tuh ada yang sejuta, ada yang 10 juta. Kalau 10 juta gue masih belum menyaksikan ya. Kalau gitu gue menyaksikan. Tapi kalau di media sih sekarang kan yang bikin lebay. Tapi kan ada yang maksudnya nggak logis aja. Kalau gua pribadi ya gitu, kayaknya nggak logis banget ya kayak cupang sampai sejuta. Kira-kira nih apa nih penyebabnya bisa jadi mahal segitu? Karena langkanya atau karena pengembangannya yang susah atau karena apa gitu? Sebenarnya segmen hobi sih ya. Jadi karena ini kan pasar hobi ya. Jadi kan pasar hobi selama dia suka ya dibayar itu aja. Karena kan bicaranya kepuasan. Endingnya pasti kepuasan. Kalau cupang jutaan, gue ngalamin. Gue kadang-kadang juga beli, kemarin juga beli kan 1,6 juta buat induk gitu. Ngalamin kalau masih jutaan. Tapi kalau di atas 5 juta, banyak sih bertebaran orang pada nyentumin harga 5 juta. Tapi yang gue nyaksiin langsung harga 10 pernah gue nyaksiin ikan, gue lupa deh, 11 apa 13 juta di kontes Malang. Itu Halmoon Double Tail Triben atau apa gitu. Itu 12 apa 13 juta. Harganya segitu. Itu dijual di kontesnya langsung. Gue nyaksiin itu. Ada yang beli langsung situ? Ada di situ beli langsung. Luar itu pun gue nonton. Tapi ya itu udah ada bukti otentiknya. Tapi kalau di luar-luar gue belum tahu ya. Belum tahu lagi ya. Sebenarnya pasar hobi kalau orang suka, karena corak cupang hari ini kalau ditanya corak cupang mungkin ribuan kali ya coraknya ya. Tapi kalau jenis kan kategori Indonesia aja lebih dari 150 jenis. Untuk cupang untuk jenis beta ya. Maksudnya untuk jenis cupang gitu. Dari cupang alam, cupang yang sekarang lagi rame nih beta splendent gitu kan. Itu lebih dari 150. Kalau bicara pengkategorian dalam kontes penamaan ya. Itu biasanya kalau nasional tuh minimal 50 sampai 70. Jenisnya doang. Kategorinya kayak gitu. Dan warnanya macam-macam. Jadi kalau menurut gua sih ya karena pasar hobi nggak ada batas selama dia suka. Betul. Dia oke gitu aja. Apalagi sekarang kan masalah pandemi, orang lagi pada jenuh kali ya kemarin-kemarin ya. Orang butuh hiburan, salah satu hiburannya di rumah dan liatin cupang, liatin ikan hias. Ya kayak gitu. Gue kan ya waktu kecil lah main cupang gitu ya. Karena kena pandemi ya gue jadi ya gue silaturahim ke teman-teman yang petani cupang gitu. Memang gue kalau udah bahasnya masalah hobi, harga itu bakal dibayar. Kayak gue sendiri, gue pecinta jam tangan. Walaupun nggak mahal, tapi gue penting original. Itu aja yang gue beli. Bener. Itu pasti gue bayar sama gue. Gue suka harganya, gue bisa nih beli nih. Selama itu original, ya gue beli gitu kan. Iya. Berarti salah satu faktornya itu ya. Masalah. Yang paling utama sih itu. Ya. Yang kedua, ya apa ya? Yang tadi gue bilang tadi bahwa genetik cupang. Sekarang nih contoh deh Blue Rim Avatar. Gue masih banyak nyaksiin di online tuh jual 1 juta, 2 juta gitu. Main juga sore ada transaksi di sini orang penjual Blue Rim jual 900.000 gitu kan di sini. Ukurannya maksimal atau masih gimana tuh? Ukuran ikannya gitu? Ukuran ikan tuh rata-rata yang ready banget jual ya harga segitu umur 3,5 bulan sampai 5 bulanan lah kayak gitu. Ya karena itu dia dari misalnya ngawinin cupang nih 300 ekor tuh nggak jadi semua. Apalagi yang sekarang Avatar itu kan kalau gue jujur ya kalau gue main Avatar sekarang gue udah kapok karena emang dia nunggunya lama. Lama ya. 5 bulan dia butuh proses 5 bulan. Sampai jadi si ikan Avatar itu, badan hitam totol biru layaknya Avatar itu 5 bulan dan itu nggak jadi semua. Sampah gitu. Kalau kita bilang bukan sampah ya, tapi sisa sortir itu banyak banget. Sisa sortir itu paling yang jadi kalau pabrik barang reject kali ya. Ya kalau kita sih nggak bilang reject ya, tapi sisa sortir ya, sisa sortiran lah kayak gitu. Lebih halus.
Karena sama aja sih sebenarnya ya. Iya, reject deh, reject. Oke, berarti ini Reh. Jadi kembali kita ke kayak ke cupangnya itu sendiri, misalkan dari satu jenis dikawinin dengan jenis yang sama, belum tentu jadi semua. Anaknya sama juga semuanya ya. Jadi 50% tuh jago banget. Ya, itu makanya harganya mahal juga mungkin ke situ ya. Belum lagi masalah ya kayak perawatannya segala macam gitu kan. Ya orang siapa sih yang mau dibayar buat nungguin ngeliatin air tiap hari gitu kan. 5 bulan cuy, ini Avatar bete kalau gue udah. Iya, kalau kita bikin rumah 3 bulan selesai lah. Gue kemarin nih, gue baru ngambil Avatar 600. Baru ngangkat Avatar 600. Ini umuran sekarang 3,5 bulan. Paling yang baru jadi itu 30-an. Oh, 30-an? Dari 600 tuh jadi 30. Selebihnya tuh gue masih banyak tuh, ada sekitar 200-300 sisa sortirnya. Ya, berarti di bawah 50% ya? Di bawah 50%. Iya. Gitu, jadi nunggunya. Nah, sebenarnya belum mutasi, kalau mau sabar sih karena masih nunggu 1 bulan setengah lagi lah ya. Iya, sampai di medium. Makanya kalau lihat Avatar, cari deh Avatar. Yang jadi itu rata-rata umurnya itu 4-5 bulan. Dan size-nya pasti medium. Karena emang nunggunya lama. Itu salah satu mungkin faktor yang bikin mahal. Lalu yang terakhir ini, kontes tuh bikin cupang mahal karena ya setiap yang berprestasi pasti pasti beda harganya ya. Nilainya pasti tinggi gitu kan. Sama kayak di burung mungkin ya, atau di yang yang kontes-kontes lain lah gitu ya. Kalau dia juara berarti kan nilainya juga akan naik gitu kan. Begitupun dengan bahannya. Nah, kebetulan gue percaya gitu. Itu faktor yang ketiganya. Jadi ya selama kalau ikan itu berprestasi pasti mahal sih. Nah, kalau masalah kontes nih, kita bahas kontes nih. Sejauh ini udah berapa kontes yang diikutin sama KPC Lebak Koca ini nih? Kalau gua ya, karena memang di sini mulai ini gua duluan ya sama teman-teman. Gua sama Ninjay dari 2015 udah ke Bandung, udah muter-muter lah. Udah muter-muter. Kalau dibilang sih mungkin ratusan ya. Oh, udah ratusan kontes cupang yang kita ikutin ya. Kebetulan kita punya squad di sini namanya BBB. Bukan beta biasa. Kayak band lagu yang udah bubar ya? Bukan. Ya, terus ya kita punya squad itu ya alhamdulillah lah berprestasi. Ya kadang-kadang nyelip-nyelip aja. Emang kita belum sekuat pemain-pemain lama lah kayak gitu kan. Tapi alhamdulillah dari situ kan kita dapat pengalaman kan. Dapat pengalaman. Kemarin juga gue datang di Beta Patriot Bekasi kemarin tanggal berapa tuh? Tanggal 1 gue datang kemarin juga di sana. Hampir seluruh kontes kita kadang-kadang nyelip aja. Kadang-kadang nyabet 1-2 kategori gitu kan kayak gitu. Emang kalau yang gua saksiin ya dari medsos segala macam nih kayaknya nih komunitas cupang itu solid banget ya. Tapi kalau misalkan lu ngedenger berita-berita miring tentang pemain-pemain, ya itu oknum lah. Nggak usah, ya nggak bisa karena 1 atau 2 orang yang brengsek bisa meratakan semua pemain cupang tuh brengsek. Nggak bisa kayak gitu ya, itu oknum yang kayak gitu. Soalnya kalau gua lihat di medsos segala macam kayaknya solid banget gitu ya. Komunitas cupang tuh di mana-mana di Indonesia gitu khususnya. Iya sebenarnya kalau namanya berkelompok, berkomunitas ya kalaupun ada problem ya dinamika sebenarnya. Iyalah dinamika. Jadi tapi alhamdulillah sih kalau teman-teman di Cupang ya seluruh Indonesia kita akur-akur aja sih sebetulnya kayak gitu. Resikonya berorganisasi berkelompok ada kayak gitu ya. Kayak piring sama piring kalau disatuin pasti ada bunyinya, ada gesekannya. Soalnya kan gue lihat sini juga nih banner ada banyak banget nih logo-logo kayak petani atau komunitasnya gitulah. Ya artinya mereka pernah ngumpul di sini, pernah ngopi bareng, pernah sharing bareng, itu keren, itu luar biasa. Tetap jaga kayak gitu soal itu. Oke, yang terakhir nih, gua pertanyaannya ya. Jadi kita kalau misalkan hati gua belum puas, gua bisa bikin part 2 lah gitu lah. Oke. Sekarang gua lihat pasarnya kalau misalkan rame penontonnya, gua bikin part 2-nya. Ya, mungkin lebih share. spesifik lagi ya. Nah ini yang terakhir kiat-kiat buat petani baru gimana nih, biar mereka konsisten. Yang pertama sih sebenarnya lu harus suka objeknya dulu. Iya. Gue selalu nyaranin sama teman-teman like dislike dulu ya. Iya, jadi lu jangan ngelihat karena sekarang fenomena cupang lagi naik gitu kan. Ikut-ikutan. Ilmunya belum punya. Kita banyak lah orang yang kayak begitu, cuma melihat sisi bisnisnya, oh ini ikan cupang beli 35.000. Ya itu, biasanya kan karena masalah uangnya itu kan. Iya, 35.000 bisa gue jual 200.000. Usaha apaan yang berkali lipat kayak gitu. Nah, salah satunya kan cupang. Padahal kan sebenarnya kan dia punya treatment gitu kan. Iya. Kalau gue punya tagline di sini teman-teman, rawat dengan hati, insya Allah datang rezeki. Jadi yang pertama lu suka dulu objeknya. Jadi lu suka cupangnya dulu. Karena kalau misalnya nggak suka cupang ikut-ikutan, gue yakin itu nggak akan lama. Karena banyak banget orang yang datang ke sini cuma buat jualan. Dia nggak menjiwai lah, nggak suka mental kayak gitu kan. Jadi pertama suka objeknya dulu. Yang kedua bisa rawat dulu deh. Kalau tuh ikan bisa rawat, maksudnya lu bisa ngerawat. Yang tadi gue bilang tadi lu rawat dengan hati kan ada treatmentnya tuh ganti air 3 hari sekali. Terus lu kasih makan gitu kan, lu kasih makan sehari 2 kali, pastikan pakannya higienis, ikan sehat, ya pasti ada nilai ekonominya juga kan, kayak gitu. Jadi sebenarnya suka dulu, kalau udah suka, lu bisa rawat cupang, lu bisa ikan sehat sampai besar,
kedepannya udah tinggal nge-explore, lu mau jadi petani, lu mau jadi seller, lu mau jadi kayak gua nih misalnya ngambil ikan dari beberapa petani buat jual di pasar tengah, terserah. Yang penting itu dulu sih kuncinya, suka cupang dulu sama banyakin main sih. Biar dari hati ya. Iya dari hati. Banyakin main sebenarnya silaturahmi sama senior-senior karena dulu juga. Nah, tuh. Gue 2014 start nggak sekonyong-konyong gue main sendiri, gue banyak apa namanya? Banyak main-main ke senior-senior lah kayak gitu. Kalau seantero Jabotabek sampai Tangerang, Sepatan dulu ada Mas Pur tuh guru gua tuh di Sepatan, sekarang udah pindah ke, gua lupa pindah kemana gitu. Nah itu guru gua sampai ke sana itu dari sini 4 jam kalau nggak salah. Demi belajar ya? Demi belajar, 4 jam. Biasa itu. Gua bolak-balik sehari tuh 8 jam di motor itu udah kayak gua kemana ya? Ke Tegal kan 8 jam. Ya keren gitu. Itu. Jadi banyakin main, suka sama cupang, banyakin main itu aja. Oh, berarti itu ya kuncinya ya? Silaturahim aja. Ya awalnya kita harus suka dulu dari hati lah ya. Biasanya kalau yang dari hati bakal kembali ke hati. Anjing ya. Nah itu terus pertama dari hati, yang keduanya banyak main, biar banyak ilmunya, banyak nanya-nanya. Konsultasi. Jadi kalau malu bertanya, sesat di kuburan kalau gitu ya. Nggak apa-apa, pokoknya sesat di mana aja lah gitu ya. Ngopi dulu, ngopi. Iya, oke. Ini masih jalan tapi kan ya? Oke. Jangan sampai gua udah ngawangkong panjang lebar mati. Jalan nggak itu? Jalan. Oke, sip. Kalau nggak jalan, lu yang bawa jalan sama. Ini Mang Yogi, makasih banget nih. Sama-sama. Gua nggak panjang-panjang dulu. Kita cuman bahas KPC sama tentang cupang sedikit aja. Ya semacam stimulannya lah. Gue pengen lihat pasarnya kayak gimana. Iklan ya? Apa-apa. Takutnya berisik ke gua. Nanti ya kalau misalkan viewersnya lumayan lah ya, yang pengen lagi nonton lanjutannya, nanti gua bikin part 2-nya sama Mang Yogi, featuring masih sama kru yang lain ya, sama tim yang lain ya. Jadi ya saling bagi-bagi ilmunya lah. Sedikit-sedikit kita mulungan lah. Mulungan tuh kalau bahasa Indonesia apa ya? Menjemput. Oh, menjemput ya? Takdir. Gimana tuh menjemput takdir? Gua nggak ngerti nih. Oke. Terima kasih buat yang udah nonton semuanya. Nanti gua cantumin kalau mau ngehubungin Mang Yogi kayak gimana atau menghubungi KPC gimana, Mang Yogi silakan. Main aja sih sebenarnya, main aja di Kampung Lebak Oca, Desa Semblak Barat, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor. Kalau mau detail aktivitas teman-teman, follow Instagramnya KPC_Lebak Oca, nanti di ini. Ya, nanti gua bikin. Terus juga kalau mau nonton, gua kebetulan punya channel YouTube juga, cuman belum konsisten aja. Oh, ini baju lu ya? Ya nih, Betanesia ID. Jadi jangan lupa subscribe juga kalau suka dengan ini. Nah itu kita bikin 4 part cara budidaya cupang. Iya. Baru sampai situ belum. Kalau nomor handphone yang bisa dihubungin? 0818-224-543. Oke, terima kasih. Mangga. Ini makasih banyak Mang Yogi nih ilmunya. Mudah-mudahan bermanfaat buat sama-sama belajar. Kita semuanya, buat gua juga termasuk orang yang pengen belajar tentang cupang, apalagi buat calon-calon breeder ya atau petani-petani. Mudah-mudahan bisa ada manfaatnya nonton acara ini ya. Oke, kita akhiri dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Kayak pengajian kita ya? Enggak apa-apa. Oke, begitu ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.